Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun Hisan dengan NIM 20042224 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, akan menjelaskan tentang analisis sengketa hukum serta reformasi hukum di Indonesia. Ini merupakan tugas Sistem Hukum Indonesia dengan dosen Ibu Yulia Hanoselina. Pertama, penegakan hukum dan permasalahannya di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu hanya dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang terkait dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum, dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang mempunyai jabatan, nama, dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli, maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil. Sejauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka, tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena didorong oleh perangkat hukum yang morat-marit. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif, atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negara ini. Orang biasa yang ketahuan melakukan tindakan pencurian kecil, seperti anak di bawah umur, saudara Hamdani yang mencuri sandal jepit bolong milik perusahaan di mana ia bekerja di Tangerang. Nenek Minah yang mengambil 3 butir kakao di Purbalingga, serta Khalil dan Basari di Kediri yang mencuri 2 biji semangka langsung ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang miliaran rupiah milik negara dapat bebas berkeliaran dengan bebasnya. Berbeda halnya dengan kasus-kasus yang hukum dengan tersangka dan terdakwa orang-orang yang memiliki kekuasaan, jabatan, dan nama. Proses hukum yang dijalankan begitu berbelit-belit dan terkesan menunda-nunda. Kondisi yang demikian buruk seperti itu akan menjadi berpengaruh besar terhadap kesehatan dan kekuatan demokrasi Indonesia. Mental rusak para penegak hukum yang memperjualbelikan hukum sama artinya dengan mencederai keadilan. Merusak keadilan atau bertindak tidak adil tentu saja merupakan tindakan gegabah melawan kehendak rakyat. Pada kondisi tertentu, ketika keadilan terus-menerus dihindari, bukan tidak mungkin pertahanan dan keamanan bangsa menjadi taruhannya. Ketidakadilan akan memicu berbagai tindakan alami berupa perlawanan-perlawanan yang dapat terwujud ke dalam berbagai aksi-aksi anarkis atau kekerasan yang kontraproduktif serta pembangunan bangsa. Dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini, norma dan kaidah yang telah bergeser kepada rasa egoisme dan individual tanpa memikirkan orang lain, dan inilah nilai ketidakadilan akan meningkat aksi anarkisme.
Kekerasan yang jelas-jelas tidak sejalan dengan karakter bangsa yang penuh memiliki azas musyawarah untuk mufakat seperti terkandung dan tersirat dalam isi Pancasila. Sengketa hukum, litigasi, dan non-litigasi. Apa itu litigasi? Litigasi sendiri merupakan suatu sistem dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Badan-badan peradilan tersebut diantara lain Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ada bermacam-macam jenisnya. Jenis kasus litigasi seperti mengenai pembebasan lahan, perbankan, sengketa keperdataan, kejahatan perusahaan, penyelesaian atas tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi seringkali disebut dengan ultimum remedium. Jadi maksudnya litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum, mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut. Istilah sengketa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan suatu situasi di mana ada sesuatu hasil yang menyebabkan perselisihan bisa dalam bentuk perselisihan kecil ataupun perselisihan besar. Pihak yang tidak puas atas perselisihan tersebut bisa melakukan perundingan untuk menemukan penyelesaian. Penyelesaian yang ditawarkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 10. Dalam undang-undang mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengindikasikan bahwa sengketa bisa saja diselesaikan melalui jalur peradilan atau jalur peradilan alternatif, litigasi atau non-litigasi. Alternatif ini banyak diberikan terutama pada sengketa yang masuk ke dalam kasus perdata. Seperti yang diketahui, proses litigasi berarti membawa permasalahan sengketa ke jalur hukum, sedangkan proses non-litigasi penyelesaiannya berdasarkan itikat baik yang dimiliki para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini di luar jalur pengadilan sesuai kesepakatan bersama dan tertulis dalam sebuah perjanjian inilah yang disebut juga sebagai arbitrase. Macam-macam penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode non-litigasi antara lain 1. Konsultasi. Ini merupakan salah satu metode non-litigasi di mana seorang klien atau pihak yang bersengketa mendatangi dan meminta pendapatnya atas masalah yang dihadapi. Saat ini, konsultan memberikan pendapatnya sesuai dengan kebutuhan serta keperluan kliennya. Konsultasi ini bersifat personal. Yang kedua, negosiasi. Cara ini tidak memerlukan ahli atau konsultan untuk menengahi sengketa yang dihadapi. Para pihak yang bersengketa bertemu untuk mencapai titik terang penyelesaian masalah. Perundingan ini akan menghasilkan kesepakatan bersama atas dasar yang lebih harmonis dan kreatif. Mediasi. Yang ketiga, mediasi. Cara penyelesaian sengketa lainnya dalam proses non-litigasi. Proses mediasi sendiri hampir sama dengan negosiasi, yaitu sama-sama melakukan perundingan. Bedanya, proses mediasi menggunakan bantuan seorang mediator dalam
proses perundingan dari pihak-pihak yang berkaitan. Yang keempat, penilaian ahli. Proses ini merupakan suatu metode non-litigasi di mana para pihak bersengketa menanyakan atau meminta pendapat para ahli yang berkompeten sesuai keahliannya. Yang kelima, konsiliasi. Sejatinya para pihak yang bersengketa yang menggunakan metode non-litigasi melakukan perundingan satu sama lain. Jika menggunakan metode konsiliasi, akan ada seorang penengah yang disebut konsiliator. Pihak ini akan menggunakan penyelesaian dari sengketa yang dihadapi. Menyelesaikan perkara sengketa melalui litigasi mempunyai keuntungan tersendiri. Keuntungan tersebut antara lain, proses dilakukan secara formal oleh lembaga yang ditunjuk negara atau pengadilan hingga Mahkamah Agung. Keputusan dibuat oleh hakim di mana tidak ada keterlibatan dari kedua belah pihak. Yang fakta hukum menjadi orientasi dari pengambilan keputusan dari hakim. Proses persidangan dilakukan secara terbuka. Waktu yang diperlukan juga relatif singkat. Keputusan yang dibuat oleh hakim bersifat final dan memaksa pihak-pihak yang berkepentingan dalam perjalanan melakukan penyelesaian hukum atas sengketa saat diperlakukan pihak profesional untuk mendampingi. Bahkan dalam undang-undang telah mengatur adanya pihak berkompeten, misalnya sebuah law firm didampingi pihak yang berkompeten dianggap penting agar pihak yang bersangkutan atas sengketa mendapat pencerahan dan pembelaan hukum yang benar. Sehingga setiap langkah yang diambil selalu melalui pertimbangan yang jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian video presentasi analisis sengketa hukum serta reformasi hukum di Indonesia dari saya. Semoga penjelasan saya tadi lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.